guys, kenalin aku Rida Lailia dengan akhiran NIM 083 Universitas Trunajaya Madura. Di sini aku akan ngebahas tentang UAS HTN. Simak videonya yuk. Soal pertama, sebelum amandemen Undang-Undang 1945, kita menganut sistem pembagian kekuasaan yang berpusat pada MPR. MPR memegang kekuasaan tertinggi. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MA, dan BPK berada di bawah kendali horizontal vertikal MPR. Dominan kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat, menjadikan minimnya fungsi kontrol horizontal. Namun, setelah amandemen, sistem diubah menjadi saling mengawasi dan mengimbangi. Alasannya yaitu: yang pertama, mencegah otoritarianisme dan absolutisme kekuasaan. Menurut Jimli Asidik, dengan adanya prinsip checks and balance, kekuasaan negara dapat ditata dengan baik, sehingga cabang kekuasaan yang satu tidak menjadi lebih kuat dari cabang kekuasaan yang lain, melainkan terwujud kemitraan sejajar yang di dalamnya melekat fungsi saling mengawasi secara institusional. Yang kedua, mewujudkan akuntabilitas pemerintahan. Artinya, setiap cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif diposisikan secara sederajat agar dapat saling membatasi, mengontrol, dan melengkapi fungsi ketatanegaraan demi kemaslahatan publik. Yang ketiga, jaminan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Artinya, menjamin bahwa undang-undang atau aturan yang dibuat penguasa tidak merugikan hak konstitusional warga negara. Secara teknis, yuridis sudah diatur tegas dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, diantaranya Pasal 20 Ayat 2. Produk undang-undang dibentuk oleh DPR dan wajib memperoleh persetujuan bersama dengan Presiden. Pasal 24C Ayat 1, MK berwenang menguji konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang NRI 1945. Pertanyaan kedua, apakah kekuasaan Presiden saat ini masih dikatakan sangat kuat atau sudah dibatasi secara konstitusional? Jawabannya, posisi Presiden sekarang tetap kuat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan karena kita menganut sistem presidensial. Tetapi bukan berarti tak terbatas ya. Undang-Undang 1945 sudah mengunci dan membatasi gerak Presiden dengan aturan yang ketat. Kemudian pada pasal 7, Presiden hanya bisa menjabat selama 5 tahun dan cuma bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Jadi tidak ada ceritanya Presiden menjabat selama seumur hidup. Kemudian kalau dahulu Presiden pegang kuasa penuh terhadap pembuatan undang-undang, sekarang fungsi utama membuat undang-undang digeser kepada DPR sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Jadi Presiden hanya berhak mengajukan dan ikut membahasnya saja. Lanjut, jika Presiden terbukti korupsi, menerima suap, mengkhianati negara atau melakukan tindak pidana berat lainnya, DPR bisa mengusulkan pemecatan dengan syarat harus disidangkan dan dibuktikan secara hukum dulu di MK sesuai dengan pasal 7A dan 7B. Terakhir, Presiden harus permisi kepada lembaga-lembaga lain. Ketika ingin menyatakan perang atau membuat perjanjian internasional, harus disetujui oleh DPR. Ketika ingin memberi grasi atau pengampunan hukum, harus meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sih pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah? Pertama, kita akan membahas dari sisi keuntungannya. Yang pertama, pembangunan daerah lebih tepat sasaran. Contohnya saja, Bali bisa fokus bikin aturan membuat pariwisata budaya. Papua dapat memanfaatkan alokasi dana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk afirmasi pendidikan lokal. Kemudian, urusan administrasi menjadi lebih cepat. Contohnya saja, mengurus KTP, akte kelahiran, atau izin usaha tidak perlu dikirim ke Jakarta. Cukup beres di kantor dinas kabupaten atau kota setempat lewat sistem satu pintu. Lalu, munculnya pemimpin lokal yang berbakat. Contohnya saja, daerah menjadi punya panggung untuk melahirkan pemimpin-pemimpin lokal hebat sebelum mereka naik ke tingkat nasional. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, terjadinya desentralisasi praktik korupsi. Contohnya saja, banyaknya operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terhadap gubernur dan bupati terkait suap perizinan pertambangan, hak guna usaha, perkebunan, serta praktik jual beli jabatan ASN di daerah.
Kemudian terjadinya kesenjangan fiskal antar daerah. Contohnya saja, ketimpangan kualitas infrastruktur jalanan dan fasilitas kesehatan antara wilayah industri kaya di Kalimantan Timur dengan wilayah pemekaran baru di pelosok Indonesia Timur. Dan yang terakhir, terjadinya ekosentrisme kedaerahan, lahirnya regulasi lokal yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang seringkali menghambat iklim investasi nasional. Yang terakhir yaitu pemenuhan unsur negara demokrasi menurut Bagirmanan di Indonesia. Yang pertama, adanya kebebasan membentuk perkumpulan, dijamin di dalam pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Diatur operasional secara organik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Terlihat nyata dari penerapan sistem multipartai yang sangat dinamis, serta kebebasan warga negara membentuk serikat buruh, LSM, organisasi keagamaan, dan asosiasi keprofesian, tanpa adanya intervensi opresif negara selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Pasal 28 Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dibuktikan dengan maraknya aksi unjuk rasa di ruang publik serta kebebasan pers nasional. Namun, kebebasan di ruang siber saat ini masih menghadapi tantangan diskursus akibat keberadaan pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga, adanya hak suara dalam pemilu. Bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Mekanisme pemilu berkala pasal 22E Undang-Undang NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Buktinya, adanya penyelenggaraan pemilu serentak 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung yang menerapkan asas one person, one vote, one value bagi seluruh warga negara yang memenuhi kualifikasi hukum. Sekian video dari aku, makasih udah nonton, see you next video.